Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Di hari Selasa sih ya tetap aja ya, sampai nanti hari pekan masih aja kita rayakan kemenangan melawan City gitu ya. Cuman ya selain berita kemenangan, selain gaung kemenangan, tapi ya tetap aja masih merembet nih berita mengenai Marcus Rashford. Kadang-kadang apa ya? Sebenarnya capek juga sih ngomongin Rashford lagi. Ini udah kayak ngasih tahu gitu ya, kalau onta itu nggak bisa hidup di kutub utara gitu. Atau sebaliknya bahwa beruang es tuh nggak bisa hidup di padang pasir gitu. Harus balik ke habitatnya gitu ya. Udah berkali-kali gue bahas dalam tiap episode bahwa Marcus Rashford itu sudah tidak bisa untuk tidak di Manchester lagi, di Manchester United lagi. Ya, cuman selalu perdebatan itu ada ya, namanya juga kan cari berita ya, dan kali ini berita yang hangat adalah tentang Marcus Rashford. Ada gosip, cuman ini gue disclaimer ya bahwa ini adalah gosip, belum gue pastikan kebenarannya. Dikatakan bahwa kemarin malam minggu sebelum pertandingan derby Manchester United lawan Manchester City, Marcus Rashford itu katanya party dan ada pemain senior yang memberitahukan ke pelatih. Nah, sehingga akhirnya dia di drop off dari tim. Cuman itu masih disclaimer ya. Kayak gini-gini kan pasti berita ada aja nih dikembangkan, dimunculkan karena dia dulu sebelumnya ketangkep party, dibikin cerita seakan-akan dia di drop karena habis pesta ya. Banyak berita-berita, termasuk juga banyak yang membahas mengenai berita dari The Guardian ya, yang ditulis oleh si Jackson ini. Ya, The Guardian juga kadang-kadang nggak bisa terlalu dipercaya gitu ya. Cuman kalau menurut gua sih, dia sih kayaknya lebih agak menghubung-hubungkan gitu loh. Karena dia bilang bahwa sepertinya Marcus Rashford ini masuk dalam transfer list untuk dijual. Ya ada beberapa yang gosip lagi berita katanya Barcelona sudah menanya-nanya ya, cuman sepertinya Barcelona hanya dengan status pinjaman gitu. Jadi kalau gue baca dari si Jamie Jackson ini, sebenarnya ya sesuatu yang masuk akal yang dia jabarkan. Karena kalau dari sisi prestasi, kapabilitas, di dalam artikel ini dibilang sebenarnya Marcus Rashford itu tidak masuk dan belum pernah masuk dalam kelompok elit gitu. Ini percis seperti yang gue bilang. Dia nggak pernah atau belum pernah menjadi suatu pembeda gitu dalam setiap musimnya dia di Manchester United. Yang masuknya kelompok elit atau pembeda itu seperti apa sih? Contoh kayak Muhammad Salah gitu loh. Ya, itu kan jadi pembeda kan? Karena dia mencetak gol banyak, kontribusinya besar, ya. 30 gol, akhirnya hal itu membawa juara. Terlihat sendirian dia gitu loh, yang menonjol gitu. Membeda jadinya. Dan jangankan pemain-pemainnya yang selalu berharap pada dia, fansnya aja pasti, wah, Salah main nih. Mantep nih pasti Liverpool. Atau seperti zaman Robin van Persie waktu musim 2002-2003. Itu kan benar-benar kata jadi pembeda kan. Penyelamat tim selalu, kontribusinya besar, bikin gol-gol yang wonderful, spektakuler. Atau kalau dengan tetangga kita kayak Sergio Aguero lah. Ya. Itu yang bisa sampai 30 gol lebih, membawa timnya jadi juara liga gitu. Atau mungkin Eden Hazard di Chelsea kayak gitu. Pernah nggak lo lihat Marcus Rashford dalam satu musim aja jadi pembeda? Kan nggak pernah. Ini yang benar-benar ditulis oleh si Jamie Jackson. Nggak pernah dia. Nah,
Hal itu berbanding terbalik dengan gaji dia yang ternyata gue baru tahu 365.000 pon. Setahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu yang diperpanjang kan. 365.000 pon, sehingga dia paling tinggi gajinya di Manchester United. Jadi kalau bicara dari sisi pemain, dari sisi kebutuhan pemain terhadap kebutuhan pemain dan kepentingan klub dari sisi permainan, ya rugi dong. Manchester United, dia 20 gol aja nggak pernah kok total di seluruh kompetisi. Kayaknya mungkin baru sekali ya. Kayaknya baru sekali deh ya musim 2020-2021. Sorry. 2019 sampai 2020 kalau nggak salah, itu yang zamannya Ole masuk di tengah-tengah. Nah, dari sisi ekonomi, keuangan, ya memang penjualan Marcus Rashford ini sangat-sangat berpengaruh ya, apalagi dengan financial fair play. Ini sebenarnya agak cocok logi sih, dimana memperlihatkan kan Sir Jim ini orangnya kejam ya. Sir Jim ini berpendapat bahwa ya dia udah umur 71 tahun, ngapain lagi gue baik-baik sama orang gitu loh ya. Gue ngejalanin bisnis dengan kejam aja udah gitu ya. Gue mau disumpahin orang gitu misalnya, umur lo pendek lo, ya udah gue udah tua kok, kan mungkin gitu. Pemikiran Sir Jim kan, gue udah jadi orang terkaya di UK gitu kan. Gue udah punya segalanya. Ya gue kejem aja, gue nggak mau bisnis gue itu semuanya nggak ada satu yang tertinggal. Itu mungkin dasar pemikiran Sir Jim, dan dihubung-hubungkan lah dengan si Jamie Jackson ini bahwa ya Sir Jim sih mestinya orang yang tega-tega aja buang Marcus Rashford, jual Marcus Rashford kalau memang menghasilkan uang dan kalau memang tidak memiliki andil terhadap tim. Ya contoh lah Dan Ashford. Ternyata kontribusinya, kerjanya dia nggak beres. Ternyata kapabilitasnya dipertanyakan, seperti yang gue pernah jelaskan di episode yang lalu. Ruthless orangnya. Jadi nggak ada kata tidak mungkin Sir Jim itu memang misalnya menyuruh untuk tim manajemen, ya taruh aja di transfer list deh. Nah ini yang lo juga harus lihat dari sisi yang lain. Itu kan United Identity suka selalu berbicara seperti itu. Ya, kita tunggu. Gue udah bilang berkali-kali kan. Mungkin dia juga nggak cocok, udah nggak mumet gitu. Mau berkata yang gue yakin sebenarnya nggak ada orang yang membela dia gitu. Yang akun-akun fanbase gitu kan. Sekali lagi cari traffic, cari sok jadi pembeda gitu kan. Sebenarnya banyak yang gitu, sok jadi beda sendiri biar diserang, trafficnya kenceng gitu kan, banyak komen. Karena kalau gue bilang, apalagi yang gue enek kalau misalnya lo membandingkan dengan statistik gitu ya, dari sisi statistik apapun juga lo bandingin dengan siapa gitu loh, pasti kalau diargumentasikan, ya angka-angka statistik dan matematika itu nggak akan berlaku. Gitu yang gue bilang. Dari setiap pertandingan kan kita udah selalu lihat bagaimana wajahnya, bagaimana gestur tubuhnya, bagaimana konsentrasinya dia, bagaimana egonya dia. Itu kan selalu kita lihat dalam tiap pertandingannya dia gitu loh. Ya. Jadi no wonder kalau memang itu kenyataannya memang dijual, ya kenapa baru sekarang kepikiran? Kenapa ya seperti gue bilang, zaman Ten Hag seharusnya nih orang udah dilepas. Kemarin habis FA Cup kita menang, seharusnya nih udah diuangin. Entah apa yang membuat itu jadi tertahan. Itu sih pertama dengan Marcus Rashford. Yang kedua mungkin berita yang gue pengen kasih bahwa sepertinya Harry Maguire memang dalam pembicaraan serius ya untuk perpanjangan kontrak. Jadi Harry Maguire itu kan masuk di
Manchester United 2019 dengan kontrak 5 tahun plus ya, 6 tahun, dimana dia masa berlakunya itu habis di 2026. Tapi di 2025 sebenarnya ada opsi untuk perpanjangannya. Ini yang kita tunggu. Kalau bilang sih Harry Maguire bilang semua ke arah positif. Menurut gua kalau dia untuk diperpanjang 2 tahun lagi sebagai backup, oke ya. Udah nggak mungkin lagi sih, dia udah umur 31 nih tahun ini nih. Nggak mungkin lagi untuk menjadi tim utama. Tapi kalau menjadi backup, kalau memang ada pemain yang cedera, ya gua rasa dia bisa step up lah untuk jadi, apalagi dengan formasi 3 back ini yang sepertinya cocok dengan dia. Mau dia ditaruh sebagai back tengah atau back tengah kiri yang biasa dia di timnas Inggris, atau di back tengah kanan, gue rasa dia sanggup melakukan itu. Jadi hal positif ini gue rasa bisa dilakukan. Gue sih it's okay sebagai reward juga atas mental dia. Ya, dia di strike ban kaptennya, dia dicadangin serangan dari berbagai media, berbagai sosial media, fans juga banyak juga yang kadang-kadang kontra dengan dia. Ya menurut gue kalau diperpanjang mungkin 2 tahun lah ya, sampai 2028 gitu, umur sudah 34-35, selama dia masih menunjukkan loyalitas dan bisa menjaga fisiknya, kapabilitasnya untuk tetap bisa bersaing ya, untuk bisa bermain di level tinggi di standarnya Manchester United, ya kenapa enggak. Oke, jadi itu aja bahasan kali ini. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.